Shalom, shalom, selamat sore atau menjelang malam untuk teman-teman vegan semua. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena kalau kita ketemu hari ini memang hanya karena Tuhan. 100% Tuhan, 0% kita. Jadi dalam teologi Kristen, kita percaya bahwa tidak ada sedikit pun tanggung jawab usaha kita, effort manusia tidak ada. Walaupun misalnya kita biasa ngomong, saya sudah berusaha Tuhan. Itu sebenarnya, saya berusaha keras Tuhan. Itu sebenarnya bentuk manusia kita, tetapi secara teologi sebenarnya Tuhan yang menolong juga. Bukan karena kita. Atau ada orang mengatakan bahwa, saya sudah berusaha, sisanya Tuhan yang akan melengkapi. Itu sebenarnya pernyataan yang kedengarannya rohani, tapi tidak teologis. Karena segala sesuatu hanya Tuhan. Tadi lagu tuh, tangan Tuhan yang sanggup. Kalaupun beta naik di atas gunung tuh karena Tuhan. Bukan karena beta, bukan karena teman-teman, bukan karena hebatnya kita. Karena kalau kita kasih 0,0 sekian persen saja ada usaha kita, berarti memang ada ruang di mana kita bisa sendiri. Entah itu 0,0 sekian. Ngerti maksudnya? Tapi dalam teologi Kristen, tidak ada 0,0000 sekian persen pun usaha kita. Yang ada itu 100% Tuhan. Jadi hari ini kalau kita hadir di sini, itu 100% karena Tuhan. Bukan karena kehebatan kita. Itu yang harusnya kita percayai. Jadi mulai sekarang jangan percaya pada pernyataannya mengatakan, saya sudah berusaha 50%, nanti 5%-nya Tuhan. Itu pertanyaan yang perlu diajukan adalah 50% usahamu sendiri. Itu yakin Tuhan tidak ada sama sekali. Itu Tuhan juga. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Kakak Fiksi tidak hadir tapi beta perlu minta maaf. Memang minggu yang lalu, 2 minggu lalu, Kakak Fiksi sempat hubungi untuk minggu lalu. Beta sempat mengiyakan, untung besoknya beta lihat jadwal ternyata ada jadwal juga pelayanan hari Minggu sore minggu lalu. Akhirnya beta minta maaf di Kakak Fiksi, sehingga akhirnya Kakak Fiksi kasih waktu bertemu dengan teman-teman vegan hari ini. Yang berikut next, jangan next, maksudnya nextnya di beta. Untuk materi kali ini, pembelajaran kita pada sore hari ini, pada ibadah vegan maupun ibadah sore GPDI Bethesda, kita akan belajar tentang Tritunggal, khususnya dalam bagian hukum pemikiran dan analogi. Kenapa ini penting? Sebelumnya disclaimer dulu, kalau kita ngomong Tritunggal, beberapa pendeta atau setiap pendeta yang memang khatam paham benar tentang Tritunggal, tidak pernah mereka menyelesaikannya dalam satu kali pertemuan. Itu seorang pendeta yang beta tahu itu menyelesaikan dalam waktu hampir 2 bulan atau 2 bulan gitu. Maksudnya setiap minggu kan 4 kali, jadi ada 8 part. Minggu ini part pertama, minggu kedua, part kedua, minggu berikut sampai 2 bulan. Baru selesai itu pembahasan Tritunggal itu. Jadi hari ini memang beta perlu disclaimer bahwa kita tidak mungkin membahas doktrin Tritunggal ini dalam waktu, misalnya biasa beta sini kan kurang lebih 1 jam gitu. Beta biasa, itu tidak mungkin. Karena Tritunggal itu perlu dibahas, itu per part-part. Perlu dikupas, di detail-detail itu panjang sekali, ini materi yang besar. Tapi hari ini kita akan belajar satu yang jarang disentuh. Beta sendiri, ini sebenarnya suatu bentuk kegelisahan beta terhadap pembelajaran terkait Tritunggal yang sampai pada ranah ini hampir tidak pernah disentuh. Dan puji Tuhan hari ini teman-teman vegan, kita boleh belajar bersama-sama menyentuh materi terkait Tritunggal yang hampir tidak pernah. Beta tidak pernah melihat materi ini disuguhi dalam versi terkait hukum pemikiran dan analogi. Kita akan bahas khusus terkait dengan hukum pemikiran, kemudian kita akan bahas juga terkait dengan analogi Tritunggal. Itu bagaimana sih? Apa sih yang cocok? Kemudian hukum pemikiran ini bicara tentang 3 hukum logika. Merujuk pada 3 hukum pemikiran atau 3 hukum logika, ada hukum identitas, dan seterusnya. Nah, beta ingat dulu sekali ya, sekitar 3 tahun lalu mungkin, atau awal-awal itu kan beta sudah pernah bawa tentang logika ya Kakak. Kalau tidak salah dulu sekali. Mungkin waktu itu belum ada sistem
live belum. Itu beta sudah pernah bawa. Nah itu beta berharap itu diingat kembali karena materi itu penting untuk bisa dijawab materi yang sekarang ini. Nah terkait dengan itu maka kita beta perlu untuk teman-teman semua tolong konsentrasi karena setiap slide, setiap bahasan beta itu menentukan bahasan berikutnya. Kalau teman-teman lose di satu poin, maka ke berikutnya itu tidak akan dapat, sudah pasti tidak akan dapat gitu. Jadi perhatikan ini baik-baik, beta mohon untuk konsentrasi dan perhatikan baik-baik supaya kita bisa mengerti bagian firman ini karena yang beta bahas ini yang paling sering diserang oleh teman-teman non-Kristen bagi iman Kristen. Nah di era yang sekarang teman-teman lihat dulu itu jauh sekali orang mau serang Kristen, sekarang terasa dekat. Bahkan dari dalam kamar kotong sudah bisa lihat orang serang kita. Yaitu dengan melihat HP saja, scroll TikTok saja. Coba saja scroll TikTok yang perdebatan Kristen dan non-Kristen. Maka algoritma Anda akan ke sana. Kalau Anda tidak paham ini, maka galau sudah. Jangan sampai selama ini beta percaya ini salah. Aduh. Nah hari ini beta pribadi, beta pengen kita isi ini sebagai bentuk pengetahuan, dan pengetahuan ini boleh meneguhkan iman kita terhadap apa yang kita percayai. Apa yang kita percaya bukan sesuatu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hari ini kita akan buktikan. Next. Slide-nya next. Tidak bisa. Bisa tidak? Atau ada flash, coba ambil yang file di sini. Next. Ada flash kok. Coba ambil yang baru sih, takutnya itu filenya. Ah itu, oke. Oke, stop. Aduh, bisa baca kok? Bisa kok? Tulisan kecil sekali ya. Apakah itu mungkin dibesarkan? Oke, sorry. Beta baca saja. Ini pengantar untuk masuk pada materi yang sebenarnya. Karena beta begini, teman-teman. Kita kan sudah tahu Tritunggal itu adalah, beta mengasumsikan saja sudah tahu. Karena teman-teman kita orang Kristen. Ini doktrin paling fundamental, kalau kita tidak tahu maka kita perlu bertanya, lalu ngapain kita tiap minggu di sini? Harusnya kita sudah tahu bahwa Tritunggal itu adalah satu apa? Satu hakikat, tiga apa? Tiga pribadi. Satu hakikat, tiga pribadi. Tiga pribadi itu apa? Allah Bapa, Anak atau Putra atau si Yesus Kristus itu, dan yang ketiga adalah ya Roh Kudus. Jadi kemudian satu hakikat itu lo tidak terbagi-bagi. One indivisible essence. Jadi walaupun ada tiga pribadi, tapi mereka itu ketiga itu adalah satu apa? Satu apa? Satu hakikat. Jangan ragu untuk mengatakan itu memang satu hakikat gitu. One indivisible essence. Jadi tidak terbagi-bagi, tidak terpisah-pisah. Dalam kehakikatannya mereka ketiganya adalah Allah. Tapi bukan tiga Allah, maka disebut Tritunggal. Tri itu merujuk pada tiga pribadi, Tunggal itu merujuk pada ketiganya adalah satu, Esa. Lalu kenapa istilahnya Tritunggal? Kalau kita sedikit berselancar secara historis, yaitu memang dari awal abad-abad pertama di Koncil Nicea 325, memang bapak-bapak gereja harus berkumpul untuk berbicara tentang ini. Harus, karena ini menjadi serangan-serangan awal. Bahkan serangan dari dalam gereja terkait dengan Tritunggal ini. Maka dirumuskanlah Tritunggal. Tapi istilah Tritunggal pun tidak ada dalam Alkitab. Walaupun istilah Tritunggal tidak ada dalam kitab, tapi konsep Tritunggal merupakan deduksi yang valid dari dalam Alkitab. Deduksi ini adalah kesimpulan yang tak terbantahkan
Dari Alkitab sendiri. Jadi Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa ada 3 pribadi, satu hakikat. Kita manusia, Bapak bekerja waktu hanya merumuskan namanya Tritunggal. Tetapi esensi dari Tritunggal itu sudah ada dari awal. Jadi bukan baru ada, Tritunggal ini bukan baru ada pada abad keempat, pada Konsili Nisea 325, tidak. Itu hanya dirumuskan saja, dikonsepkan saja supaya kita punya kesepakatan bersama. Sama seperti logika ya. Ilmu logika itu memang dirumuskan, diformulasikan oleh yang namanya Aristoteles. Tapi apakah Aristoteles yang menemukan logika? Sebelum Aristoteles menemukan ilmu logika, apakah logika tidak ada? Logika kan tetap ada kan? Betul tidak? Atau sebelum Aristoteles tidak ada yang pakai logika? Semua kan pakai logika, hanya Aristoteles merumuskan saja. Atau sama dengan matematika. Apakah sebelum Pitagoras menemukan rumus Pitagoras, A kuadrat tambah B kuadrat sampai C kuadrat itu ini penjumlahan matematika perkalian itu tidak ada? Kan sudah ada, hanya dirumuskan saja. Betul atau benar? Ya kan, sudah ada kan. Nah, jadi Tritunggal itu konsep yang istilah tidak ada, tetapi makna atau esensinya dalam Alkitab itu sendiri, ya. Buktinya apa? Nah, buktinya ini. Next. Dasar ayat ketunggalan Allah. Ulangan 6 ayat 4. 1 Korintus 8 ayat 4, 1 Timotius 2 ayat 5, Yesaya 43 ayat 10. Next, kita lihat ayat-ayatnya. Sorry, ini bisa baca kok? Agak sulit ya, tapi kita bacakan. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Allah kita. Yang merah itu, Tuhan itu Esa. Itu merujuk pada ketunggalan. Ini sema Israel. Tuhan itu Esa. Jadi sampai sekarang bangsa Yahudi itu menyerukan sema ini Allah. Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Jadi terbukti bahwa memang Tuhan itu Esa. Itu Alkitab sendiri yang bilang. Kemudian dalam 1 Korintus 8:4. Tentang hal makan daging, persembahan-persembahan kita tahu tidak ada berhala di dunia ini. Tidak ada Allah daripada Allah yang Esa. Yang merah. Tidak ada Allah daripada Allah yang Esa. Berarti kita memang tidak pernah percaya Allah itu banyak. Kita hanya percaya Allah itu satu. Kemudian 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa dan Esa pula ia menjadikan pengantar antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Allah itu Esa, itu menunjukkan ketunggalan Allah. Allah tidak ada banyak. Dalam kekristenan Allah itu satu saja. Kemudian itu kemudian Yesaya 43 ayat 10, kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada Allah lain. Yang merah itu, yang kita garis bawah ini menunjuk pada ketunggalan Allah. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk dan sesudah aku tidak akan ada Allah lain. Ini artinya ayat ini sudah mengunci bahwa Allah itu satu. Tidak ada 2, 3, 4 dan seterusnya. Tidak ada, Allah itu satu. Sesudah ada waktu sebelum aku tidak ada Allah lain. Alat ini omong eksplisit ya, dia tidak ngomong pura-pura, tidak ngomong sembunyi-sembunyi. Ngomongnya eksplisit. Tapi bagaimana dengan Yesus Kristus? Allahku bukan. Terus Roh Kudus Allah atau bukan? Terus ada Allah Bapa lagi. Ayat Yesaya ini ngomong Allah itu tunggal, tapi ada oknum-oknum lain seperti Yesus Kristus, Roh Kudus itu bagaimana? Nah, kita tidak bisa, kekristenan kita tidak bisa munafik atau kita tidak bisa bersembunyi dari hal kebenaran adalah kebenaran walau langit runtuh. Next. Nah, ini kita akan tunjukkan dasar ayat kejamakan Allah. Kejamakan Allah. Bukan Allah itu banyak, tapi bentuk jamak, bentuk plural. Ini kita ambil data dari mukanya pendeta Budi Asali ya. Kejadian 1 ayat 26, Yesaya 6, 8 ayat A dan lain sebagainya. Ada banyak sekali ayat. Bahkan perhatikan penggunaan kata Elohim untuk Allah dalam Kejadian 1 ayat 1 dan lain-lain itu yang merupakan bentuk jamak atau plural itu lebih banyak daripada bentuk tunggal. Itu yang anehnya. Kata Elohim bentuk tunggal yaitu singularnya itu Eloah. Eloah itu bentuk tunggal. Yang digunakan antara lain dari Ulangan 32 ayat 15 ayat 17
Dan Habakuk 3 ayat 3. Tapi dalam perjanjian lama kata Eloah hanya digunakan sebanyak 250 kali. Yang merujuk pada ketunggalan Allah itu hanya sebanyak 250 kali. Tapi dalam bentuk jamak itu namanya Elohim. Elohim itu bentuk jamak. Sama seperti gini. Kita ini adalah kesatuan. Kesatuan pemuda Figen. Itu bentuk jamak. Iya kan? Itu bentuk jamak atau plural. Nah, dalam Alkitab, bentuk Elohim itu bentuk jamak, plural itu digunakan dalam Alkitab itu dalam perjanjian lama itu sebanyak 2500 kali. Bentuk tunggal hanya 250, bentuk jamak bahkan 2500 kali. Kita tidak boleh bersembunyi dengan ini. Ini kebenaran adalah kebenaran. Maka apa yang dikatakan Yesaya bahwa Allah itu yang satu, sebelum aku dan sesudah itu tidak ada yang lain. Ini harus dicari kesimpulan yang validnya itu bagaimana. Nah, berdasarkan data-data next. Nah, di samping itu beta perlu sampaikan, di samping itu kata ganti orang tunggal, Yesaya 6 ayat 84 itu 8a itu ada kesalahan terjemahkan dari Lai ya. Itu Lai mengatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang pergi untuk aku? Sebenarnya kata terakhir untuk aku tanda tanya itu bukan aku, tapi kami. Dalam bahasa Inggris, NASB bilang gini, whom shall I send, who will go for us? For us, dia tulis us, bukan me atau dia pakai us. Jadi terjemahannya tepat adalah siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk kami. Dan bayangkan, Allah berfirman mengatakan bahwa Allah nih, beta, misalnya beta Allah, beta bilang, siapa yang akan kuutus? Dan siapa yang mau pergi untuk kami? Kami itu jamak, plural, menyatakan kejamakan, ke plural. Jadi itulah yang uniknya kekristenan. Makanya kita rumuskan Tritunggal itu. Allah itu satu ya, ada banyak ayat. Tetapi dalam diri Allah ada keunikan, kejamakan tersendiri. Yang kita kenal dalam tiga nama yaitu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yang kita pakai di seluruh gereja yang gereja yang universal, gereja yang Katolik. Bukan Katolik Roma ya, bukan label agama. Katolik itu artinya universal. Gitu. Jadi kita juga bisa disebut Katolik secara teologis karena kita ini atau gereja yang universal gitu. Gereja yang itu kan mengakui Tritunggal ini kan. Nah ini disclaimer pertama, beta hanya sekedar mengisi pengantar untuk teman-teman kita paham bahwa ternyata Tritunggal itu dasar ayatnya jelas. Merujuk pada ketunggalannya ada dan merujuk pada kejamakan. Dalam hal ini tiga pribadi itu jelas ada, bukan suatu yang omong kosong. Nah dari sini, dari pengantar ini, beta ini hanya sekedar pengantar. Kita akan masuk soal dua hal penting yang ingin beta jelaskan yang beta sendiri melihat bahwa hal ini yang kosong di berbagai macam materi Tritunggal yang luar biasa bagusnya itu, tapi posisi-posisi ini masih kosong. Hari ini kita isi. Hari ini teman-teman di Figen mengisi kekosongan ini untuk demi kemuliaan nama Tuhan. Supaya orang bisa belajar bersama-sama dengan kita dan kita sebagai gereja yang ini saling bahu-bahu menolong umat Tuhan di tempat yang lain. Ngerti kan? Ya. Oke, next. Next. Hal-hal yang penting untuk diperhatikan. Next. Musuh-musuh Kristen sering mempertanyakan kelogisan dari konsep Tritunggal. Kenapa materi ini ada? Kenapa pembelajaran ini ada hari ini? Karena musuh-musuh kita, mereka selalu ngomong, apa sih Tritunggal itu tidak logis. Bosong sana konsisten, bosong po Allah itu 1 kok 3. Yang tadi beta sebutkan, di ayat lain bilang ayat itu Esa, ulangan bilang ayat itu Esa. Kemudian di ayat lain bilang Yesus itu Tuhan. Yesus bilang dia akan kirim penolong namanya Roh Kudus, itu juga Tuhan. Terus ada Allah Bapa lagi. Berarti bosong Allah ada 3 atau bagaimana? Kalau yang benar bosong Allah itu 3 atau 1. Kalau begini bosong sana konsisten. Kalau tidak konsisten artinya tidak logis. Kalau kita bicara tidak logis, next. Jika bicara kelogisan, maka harusnya bicara tentang logika atau hukum logika, laws of thought. Iya, kalau kita belajar ini ilmu yang umum, maksudnya ilmu yang diterima secara universal, bukan
bukan ilmu, bukan yang kita ngomong tentang hukum pemikiran. Ini bukan tipe muslihab orang Kristen. Aristoteles itu dia tidak kenal kekristenan, dia bukan orang Kristen. Jadi kita mengambil ilmu yang malah netral. Ini digunakan oleh non-Kristen juga mengakui ini. Bahkan dalam universitas ternama sekelas Harvard, Oxford maupun Cambridge semua belajar ini ilmu. Gitu. Walaupun ingat bahwa pengembangan ilmu logika yang terbaik saat ini ada dalam kekristenan. Bagian ini yang akan kita pelajari. Dan bahkan bicara tentang logika sesuatu yang dapat dideduksi. Kita pakai kalimat kata sesuatu yang memang built in di dalam diri manusia, di dalam bahkan merupakan naturnya Yesus Kristus. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah dan firman adalah Allah. Dalam bahasa Yunani kan dipakai kata logos kan. Pada mulanya adalah logos. Logos bersama-sama dengan Allah dan logos adalah Allah. Logos itu bahasa Yunani. Yohanes ambil istilah logos itu. Padahal logos itu istilah dalam by genetik. Dalam istilah aslinya itu dia tidak bicara tentang firman, tidak bicara tentang Yesus Kristus. Tapi Yohanes pakai istilah itu untuk merujuk pada Yesus Kristus. Ngerti tidak? Pada mulanya adalah logos, Yohanes pakai logos. Pada mulanya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus bersama-sama Yesus itu adalah Allah. Maksudnya Yesus Kristus ini sang logos itu sendiri, sang firman itu sendiri. Nah logos itu bahasa Inggrisnya, kalau kita terjemahan lurus bahasa Inggrisnya adalah logic. Bahasa Indonesianya, logic itu bahasa Indonesianya adalah logika. Jadi logos, logic, logika. Kalau kita terjemahkan dalam salah satu teolog Kristen, abad yang lampau, salah satu teolog yang terkenal, sekarang dia punya buku-buku banyak di berbagai macam universitas, namanya Gordon Haddon Clark. Dia mengatakan bahwa dia yang menerjemahkan Yohanes 1:1 adalah pada mulanya adalah logika bersama-sama dengan Allah dan logika adalah Allah. Yang dimaksud logika di sini bukan merujuk pada ilmunya, walaupun penerapannya iya, tetapi ini merujuk kepada sang logos, menuju pada sosok yang maha tinggi. Dan sosok yang maha tinggi itu Allah itu sendiri, yang adalah pribadi kedua, yang dimaksud adalah dalam Yohanes 1:1 adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah sang logos. Karena Clark bilang, Yesus itu tidak pernah berargumen tidak valid. Kok dia sang logos itu sendiri, dia sang logika sendiri. Dia tidak pernah tidak konsisten. Dia tidak pernah berargumen secara keliru atau salah dan lain sebagainya. Dulu kemarin di beberapa kekecian beta sudah ngomong hal ini berulang-ulang. Jadi kalau Yesus Kristus itu adalah whole logos, sang logos itu sendiri, maka logika itu adalah sesuatu yang memang sudah menjadi natur dari Alkitab. Menjadi natur dari Allah maksudnya. Dan Alkitab kita ini koheren, konsisten logis. Dari Wahyu, dari Kejadian sampai Wahyu itu konsisten logis. Dan pertanyaannya logika ini maksudnya yang merujuk pada hukum-hukum pemikiran. Hukum-hukum pemikiran ini kita sudah pernah ngomong dulu. Lain ada 3, hukum identitas, hukum tidak ada jalan tengah, dan hukum kontradiksi atau bisa juga disebut hukum non kontradiksi. Nah ini yang harus kita lihat. Jadi kalau orang omong Tritunggal tidak logis, maka yang harus kita pertanyakan, kalau tidak logis berarti hukum logika mana yang dilanggar oleh Tritunggal. Itu yang harus kita tanyakan. Bukan berdasarkan pikiran lu bilang apa gitu. Karena logika itu dipakai untuk semua orang, ilmu dipakai semua orang untuk membedah suatu proposisi. Bukan pakai pemikiran masing-masing, tidak bisa. Itu kan tidak netral, kita pakai yang universal. Nah, kemudian next. Nah bagaimana dengan istilah masuk akal, budi, rasional, apa hubungan dengan logika? Ini yang beta bilang. Kalau beta sudah bilang tadi logika itu merujuk pada law of thought atau hukum-hukum pemikiran yang di dalamnya ada beberapa 3 hukum itu. Tolong perhatikannya sampai sini ya, supaya teman-teman bisa lanjut. Maka nanti orang suka omong tidak masuk akal. Alkitab juga harus segenap akal budi. Anda tidak rasional dan sebagainya. Nah istilah-istilah ini sering mengacaukan kita ketika kita berbicara, berdiskusi dan sebagainya. Tritunggal itu tidak logis. Kan lebih rasional
Dia sudah pakai istilah logika, dia pakai istilah rasional lagi. Tidak masuk akal, kemudian pakai istilah masuk akal lagi. Ini yang benar yang mana? Nah kadang-kadang kita terjebak dalam istilah-istilah ini yang sebenarnya membingungkan kita sendiri. Padahal istilah-istilah ini kalau kita lihat di berbagai literatur, itu definisinya berbeda-beda. Bahkan orang bisa pakai dalam konteks tertentu definisi A. Di konteks yang lain, misalnya kata masuk akal. Di konteks tertentu orang pakai dalam definisi lain. Di konteks yang lain atau pembahasannya lain, dia pakai dalam definisi yang lain. Dan ini membingungkan. Nah itu teman-teman harus perhatikan gitu. Yang dimaksud dengan masuk akal itu apa? Apakah masuk akal ini masuk akal menurut Kakak masuk akal menurut beta kan belum tentu masuk akal menurut ini Om Ivan. Kayak gitu. Atau yang lainnya. Nah kalau sudah begitu ya sudah, kita tidak perlu bahas lagi karena bagi beta masuk akal menurut lain tidak, atau bagi lain masuk akal menurut yang lain tidak. Nah kalau itu tidak perlu bertengkar. Kalau masuk akal menurut versi masing-masing, kayak gitu. Kalau semua versi masing-masing ya tidak ada ukuran yang jelas, ngerti kan? Sama kayak meter teman-teman. Teman tahu meter kan yang bisa ditarik di tukang buat itu. Kalau semua orang punya ukuran masing-masing, lalu kita ngapain? Baku tengkar, tidak perlu sudah loop meter 20 cm begini toh, beb meter 20 cm begini, loop ya kan. Maka kita harus tentukan 1 meter, satu ukuran yang universal yang kita sepakati bersama, yaitu meter itu kan. Seperti ini berapa ya? Ini 30 ya, 40 kok. Yang ini apa? Ubin ini. Nah, kita sepakat misalnya ini 40 ya. Ya ini 40 cm, tidak ada yang bilang katakan menurut beb meter ini 2 cm kok. Atau ada yang jadi begitu. Kan tidak, harusnya sepakat kita pakai meter yang biasa dipakai tukang itu kita sepakat itu kan. Nah, di sini entah istilah apapun itu, bilang pada orang yang bertanya, entah lu mau ngomong tunggal tidak masuk akal apa, tapi katong sepakat dulu. Yang lu maksud dengan tidak logis ini merujuk pada apa? Hukum pemikiran kok. Nih, kau sepakat dulu supaya katong sama, ukurnya sama. Ngerti tidak? Maksud beta. Jadi pakai ukuran yang sama, bukan ukuran masing-masing. Jadi lu mau pakai istilah masuk akal kayak apa kayak itu tidak urus. Nah, karena hari ini kita bicara tentang logika, kita bicara yang di dalamnya adalah hukum-hukum pemikiran, teman-teman sekalian, maka kita perlu membahas ini sedikit. Dan teman-teman perlu pahami ini supaya sebentar kita bahas Tritunggal itu kita tidak kelewatan. Tolong perhatikan ya. Next, hukum pemikiran. Next, nah ada yang namanya hukum identitas. Hukum identitas itu menyatakan bahwa setiap hal adalah identik dengan dirinya sendiri. Biasanya dikatakan A adalah A, bukan yang lainnya. Atau contoh paling konkret ini, rain adalah rain, bukan yang lainnya. Tidak mungkin rain menjadi bukan rain. Rain adalah rain, iya kan? Inilah rain. Atau inilah bukan rain, itu Ivan. Rain adalah rain kan, iya kan? Tidak, bukan yang lainnya. Itu identitas, itu menyatakan diri. Ivan adalah Ivan, bukan yang lainnya. Nah, kemudian yang kedua, tidak ada jalan tengah. Hukum ini menyatakan bahwa suatu pernyataan benar atau salah tidak ada pilihan ketiga. Itu jatuh dalam meaningless, dalam kebingungan mutlak. Misalnya gini, antara Allah ada dan Allah tidak ada. Allah ada ini, Allah merujuk Allah Tritunggal dan juga Allah tidak ada ini ateis, pandangan ateisnya. Apakah ada kesimpulan di tengah? Apakah ada pilihan yang lain? Tidak ada. Kalau Anda mengakui Allah ada, maka otomatis proposisi pernyataan Allah tidak ada itu pasti akan kita buang. Akan menjadi tidak logis. Tapi kalau kita percaya proposisi bahwa Allah tidak ada, maka secara logis proposisi Allah ada itu tereliminasi. Betul kan? Nah pertanyaannya ada tidak jalan tengah antara Allah ada dan tidak ada? Tidak ada kan? Tidak ada kesimpulan lain. Anda harus memilih salah satu dari itu. Kalau Anda pilih ini Allah ada, otomatis Anda akan mengeliminasi Allah tidak ada. Tapi kalau Anda memilih Allah tidak ada, kita dengan sendiri akan mengeliminasi Allah itu ada. Betul kan? Simpel kan gitu, ngerti kan? Maka hukum tidak di tengah artinya tidak ada pilihan ketiga, tidak ada pilihan lain selain ini dua. Kalau percaya Allah ada ya sudah. Maka otomatis bagi lu Allah tidak ada itu proposisi yang tidak logis. Atau lu akan buang itu. Semua sini percaya Allah ada kan? Percaya Allah Tritunggal kan? Nah dengan sendirinya pernyataan ateis mengatakan Allah tidak ada, teman-teman percaya juga? Percaya tidak? Percaya tidak? Ya? Ateis bilang Allah tidak ada. Teman-teman percaya dengan pernyataan ateis itu? Percaya tidak? Ya?
Ya tidak kan. Karena kan teman percaya Allah ada kan. Dengan sendiri. Atau ada pilihan yang lainnya. Beta justru tidak tahu pilihannya apa. Allah ada sekaligus tidak ada. Allah ada deh. Tidak. Ada tidak ada. Ada tidak. Itu posisi yang mana? Posisi yang kurang waras. Sekarang kita tidak boleh ngomong GILA dari sisi HAM karena dia sudah mesti disebut ODGJ. Itu istilah yang harus kita gunakan. Jadi kadang-kadang kita keceplosan kayak gitu. Jadi itulah hukum tidak ada jalan tengah. Artinya tidak ada pilihan lain. Lu harus pilih salah satu. Yang berikut, next, hukum kontradiksi atau bisa juga orang omong non kontradiksi. Hukum kontradiksi menyatakan bahwa satu pernyataan tidak bisa sekaligus benar dan salah pada waktu yang sama dan definisi atau relasi yang sama. Ini perhatikan ya, sebentar kita akan bahas khusus hukum kontradiksi. Ketiga hukum ini naturnya sama saja, tapi mereka menjelaskan dari posisi masing-masing. Identitas menjelaskan tentang identitas dirinya adalah tidak ada jalan tengah menjelaskan tentang dua proposisi, dua pernyataan yang tidak salah satu harus saling meniadakan, yang bertentangan. Kalau percaya ini berarti otomatis proposisi lain lu anulir, sama kayak contoh tadi Allah ada dan tidak ada. Nah hukum kontradiksi bicara tentang dua proposisi bertentangan, yang bertentangan otomatis lu akan pilih salah satu. Gitu. Otomatis tidak bisa. Nah, tapi bagaimana cara memilihnya? Ada syarat-syaratnya. Kita kasih merah itu adalah pada waktu yang sama dan definisi atau relasi yang sama. Di sini beta perlu garis bawah. Di poin ini teman-teman harus paham. Poin ini, poin berikut yang paling penting untuk otong sampai pada akhir. Kalau ini teman-teman lose, maka susahnya berguna lah untuk penjelasan beta berikut tidak akan bisa teman-teman ngerti. Nah perhatikan ini, hukum kontradiksi menyatakan bahwa suatu pernyataan tidak bisa sekaligus benar dan salah pada waktu yang sama dan definisi atau relasi yang sama. Pada waktu yang sama gini. Ini ada prosesi, ini adalah Ivan Bartels pada detik ini. Kemudian ada proposisi yang lain mengatakan bahwa ini bukan Ivan Bartels. Detik yang sama. Dua proposisi pada waktu yang sama. Itu kontradiksi tidak? Ada proposisi ini Ivan Bartels. Ingat proposisi ini Ivan Bartels. Ngerti? Ingat ya. Kemudian ada dua proposisi berikut lain mengatakan bahwa ini bukan Ivan Bartels. Kedua proposisi ini ada pada waktu yang sama. Jadi diucapkan oleh seseorang pada waktu yang sama. Pertanyaannya, ini kondisi yang kontradiksi tidak? Dua proposisi ini kontradiksi tidak? Kontradiksi tidak? Ya? Kontradiksi. Iya kan? Masa dalam waktu yang sama mengatakan bahwa ini Ivan Bartels, ada orang lain mengatakan ini bukan Ivan Bartels. Misalnya ini, siapa nama saya lupa? Ari. Dengan siapa? Iman. Ari bilang ini Ivan Bartels. Terus Iman bilang ini bukan Ivan Bartels. Bosang dua mengatakan pada saat yang sekarang ini. Dua pernyataan ini kontradiksi tidak? Kontradiksi. Kontradiksi. Dua pernyataan ini kontradiksi. Karena harus ada salah satu yang benar, betul kan? Kalau ini Ari benar, otomatis pernyataannya Iman salah. Ya kan? Tapi pernyataan Iman benar, otomatis pernyataannya Ari salah. Ngerti kan maksudnya? Itu hukum kontradiksi. Jadi kalau salah satu benar, salah satunya harus salah. Sama kayak lu mencuri kosan deh. Betul kosan lu yang pencuri. Kalau betul lo yang mencuri berarti tuduhan bahwa lu tidak mencuri itu menjadi anulir karena ternyata lu mencuri. Ngerti kan? Tapi kalau lu tidak mencuri, maka tuduhan bahwa lu mencuri itu menjadi anulir. Itu kontradiksi, itu dua proposisi yang kontradiksi. Itu dalam waktu yang sama, itu waktu ya, ingat waktu. Kemudian yang berikut kita bicara tentang definisi. Bisa definisi, bisa relasi. Kita omong yang definisi dulu. Bisa jadi misalnya Ari katakan beta kenal Ivan, ada proposisi beta kenal Ivan, kemudian Iman bilang gini, lu sudah kenal Ivan, beta tanya, dua proposisi bertentangan atau tidak, kontradiksi atau tidak, kontradiksi atau tidak, coba angkat tangan, siapa tolong jawab. Kalau misalnya Ryan bilang beta kenal Ivan.
Kemudian yang lain bilang, lu tidak kenal Ivan. Dua proposisi ini bertentangan tidak? Bertentangan tidak? Ini beta sedang menjelaskan tentang definisi ya. Bertentangan tidak? Coba ada yang ngomong salah tidak apa, ini kita belajar. Bertentangan tidak? Ya, yang mengatakan dua proposisi bertentangan angkat tangan coba, angkat tangan. Angkat tangan saja. Yang mengatakan bertentangan coba, angkat tangan. Yang mengatakan bertentangan. Nah, yang mengatakan tidak bertentangan angkat tangan. Yang abstain ragu-ragu angkat tangan. Lebih banyak ragu-ragu. Oke. Ada proposisi, Rain bilang beta kenal Ivan. Kemudian yang lain bilang lu tidak kenal Ivan. Itu bisa jadi tidak bertentangan. Bisa jadi. Karena beda definisi. Yang Rain rujuk itu adalah Ivan Bartels. Sedangkan yang lain, teman yang lain rujuk itulah Ivan Manafe misalnya. Beda definisi kan? Dua proses itu tidak bertentangan. Benar, sama-sama benar. Jadi kalau Rain bilang beta kenal Ivan Bartels, ya lain bilang Lusan kenal Ivan. Tapi yang dimaksud Ivan itu Ivan Manafe, bukan Ivan Bartels. Berarti ada beda definisi, berarti tidak melanggar hukum kontradiksi. Ngerti tidak? Berarti tidak. Jadi itu penting. Kontradiksi itu, bila mana suatu disebut kontradiksi, jangan berhenti di waktu yang sama. Waktu yang sama tadi beta sudah jelaskan. Tapi lihat dulu, definisinya sama tidak. Beta kasih contoh ini dulu. Allah itu ada dan proposisi Allah itu tidak ada. Dua proposisi itu bertentangan tidak? Belum tentu, dalam definisi belum tentu. Kalau Allah itu ada, definisinya merujuk pada Allah di luar kekristenan. Misalnya, kemudian Allah itu tidak ada, definisinya juga sama merujuk pada Allah di luar kekristenan. Maka dua proposisi itu tidak bertentangan, sama-sama benar saja. Ngerti tidak? Kalau dikatakan Allah itu ada, ya dan Allah itu tidak ada. Allah itu ada, Allah itu ada, itu menjadi tidak merujuk pada definisi yang lain dan tidak ada yang jumlah pada itu dua proposisi yang tidak bertentangan. Kalau ada orang bilang merujuk pada harus lihat pada konteks atau definisinya dulu. Jadi kalau orang bilang Allah ada dan Allah tidak ada, Allah yang ada itu yang bagaimana dulu? Jelaskan. Sama kita dibilang Ivan siapa dulu? Kalau tadi proposisinya adalah beta kenal Ivan Bartels yang ini, kemudian orang lain bilang lu kenal Ivan Bartels, nah itu baru proposisi itu bertentangan, ngerti tidak? Itu bertentangan atau karena dalam definisi yang sama. Tapi kalau definisinya berbeda, satu Ivan Bartels, satu merujuk pada Ivan Manafe, maka itu tidak bertentangan. Ngerti tidak? Ini katong belajar prinsip bila mana suatu disebut bertentangan. Pertama apa? Harus dalam waktu yang sama kan? Waktu yang sama. Yang kedua harus dalam definisi yang sama, baru itu bertentangan, bisa saling menganulir, saling mengeliminasi. Kalau kita percaya proposisi apa, maka proposisi yang bertentangan dan itu otomatis tereliminasi. Tapi kalau tidak dalam definisi yang sama, maka kita itu tidak kontradiksi. Karena itu satu merujuk pada definisi yang ini, satu merujuk pada definisi yang lain, jadi tidak bertentangan. Yang berikut adalah relasi. Ini juga sama dengan definisi, tapi dia beta kasih lebih mudah dari relasi. Kasih contoh begini. Ada kulkas dalam pesawat. Kita sudah pernah kasih contoh ini. Semoga teman-teman ingat. Ada kulkas dalam pesawat yang bergerak dari kota A ke kota B. Ada dua proposisi, dua pernyataan. Kulkas tersebut adalah bergerak sekaligus tidak bergerak. Yang benar yang mana? Kulkas itu bergerak atau tidak bergerak? Siapa yang bilang dua-dua benar? Iya. Karena apa? Kenapa dua-duanya benar? Bergerak. Kota bergerak. Betul. Tidak bergerak? Iya. Tergantung relasi. Jadi kalau relasinya terhadap bumi, dia bergerak. Karena dari kota A ke kota B, kan dalam pesawat. Tapi kalau relasinya terhadap pesawat, dia bergerak tidak? Tidak. Karena dia di dalam pesawat dia diam, kulkas itu. Iya kan? Betul kan? Diam, tidak bergerak. Nah, maka tergantung relasi. Ini perhatikan, ini syarat-syarat satu disebut kontradiksi. Harus dalam waktu yang sama dan definisi atau relasi yang sama, itu berkontradiksi.
Tapi kalau orang katakan kulkas itu bergerak sekaligus tidak bergerak, belum tentu kontradiksi. Bisa jadi bergerak itu, tadi kawan siapa namanya? James bilang, ya kalau yang bergerak itu harus didefinisikan lagi. Ingat itu kalau terhadap bumi ya dia bergerak, karena bergerak dari kota A ke B. Tapi kalau dia terhadap pesawat, badan pesawat, ya dia diam. Betul tidak? Dia diam, dia tidak bergerak. Nah, ini prinsip yang teman-teman harus pegang untuk pembahasan berikutnya. Bila mana suatu melanggar hukum kontradiksi adalah dia harus ada dalam waktu yang sama, definisi yang sama atau relasi yang sama. Beta kasih contoh lagi yang lebih terang untuk waktu misalnya. Hari ini Ivan Bartels, beta katakan sekarang beta suka makan babi. Daging babi maksudnya. Yang sudah dimasak maksudnya. Bukan yang mentah. Yang sudah entah dibuat apa gitu. Langgar seminggu kemudian beta ngomong. Besok suka makan daging babi. Nah pernyataan beta sekarang yang 2 minggu berikut itu kontradiksi tidak? Kontradiksi tidak? Belum tentu kontradiksi. Karena ada perbedaan waktu. Karena sekarang ini beta mungkin lagi mood makan daging babi. Ya kan? Lagi mood. Makanya beta kepengen makan. Kemudian 2 minggu kemudian mungkin beta sudah enak karena terlalu banyak dia bilang beta suka makan daging babi. Itu bukan kontradiksi. Itu memang kondisi yang berbeda saja. Dalam konteks yang berbeda. Tidak dalam waktu yang sama. Ngerti kan? Karena konteksnya berbeda. Ingat hukum kontradiksi, beta kembali. Ingat harus dalam waktu yang sama. Itu baru kontradiksi. Tapi kalau waktu yang berbeda. Jadi kalau hari ini misalnya beta bilang beta suka A, cewek A. Besok-besok beta suka. Itu belum tentu kontradiksi. Bisa jadi karena beta ada berubah pikiran. Segala macam. Itu saja kontradiksi. Atau beta suka makan itu. Ini ada perbedaan waktu. Tetapi ini tidak berlaku untuk hal-hal yang kita generalisir. Misalnya beta katakan bahwa beta tidak akan pernah makan daging babi. Karena beta tidak suka sampai kapanpun. Kalau proposisinya begitu, satu saat lu makan daging babi, lu tidak konsisten. Karena itu lu ngomong untuk sepanjang masa kan. Ngerti? Tapi kalau hanya bilang hanya untuk kali ini, hanya untuk kali ini saya suka makan daging babi atau saya suka makan babi. Besok-besok ternyata lu suka, soalnya ada masalah. Itu bukan kontradiksi. Karena dia waktu saya suka tuh hanya hari ini. Hanya sekarang, bukan nanti. Nanti bisa jadi dia suka. Nah sama dengan proposisi, yang berikutnya proposisi tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau hari ini katakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tuh kekal sampai kekal. Maksudnya ketika bukan kekal sampai kekal, sejak teman-teman bertobat, itu sampai seterusnya itu tidak bisa berubah. Harusnya. Iya kan? Hari ini katakan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sampai kapanpun itu berlaku seterusnya. Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka ketika kalau ada yang tidak percaya lagi dan pindah, itu dia sudah melanggar hukum kontradiksi. Iya kan? Kau dulu bilang apa, sekarang ternyata lu begini, lu tidak konsisten lagi. Sudah tidak logis. Kalau sudah melanggar hukum kontradiksi menjadi tidak logis. Dulu lu bilang Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, sekarang ternyata lu abaikan, lu hianati. Ya itu lu sudah tidak logis, lu tidak konsisten maksudnya gitu. Lebih tepatnya tidak konsisten. Ngerti kan? Nah itu beta suka contoh kembali soal syarat-syarat suatu disebut melanggar hukum kontradiksi. Harus apa? Satu apa? Waktu yang sah. Yang kedua harus dalam definisi dan relasi yang sama. Iya. Beta kasih satu kali lagi supaya jangan apa. Kalau kulkas dalam pesawat itu bergerak sekaligus bergerak terhadap relasi yang sama, kulkas yang sama, yaitu ya baru kontradiksi. Misalnya kulkas terhadap pesawat itu bergerak sekaligus tidak bergerak. Ya, itu tidak logis kan? Kontradiksi. Kalau di dalam pesawat memang dia tidak bergerak mah. Kalau bilang dia bergerak dari mana? Dia kan tidak bergerak, kecuali terhadap relasi bumi dia bergerak. Tapi kalau hanya relasi terhadap pesawat ya dia tidak bergerak saja. Tidak bisa ada lu bilang sekaligus bergerak apanya? Tidak. Itu. Jadi harus beda relasi baru bisa itu proposisi bergerak sekaligus bergerak itu bermakna. Tapi kalau sama relasi berarti jatuh dalam melanggar hukum apa? Hukum apa? Hukum kontradiksi. Nah ini pegang ya baik ya. Next. Nah sekarang kita ngomong khusus tentang hukum kontradiksi. Next. Hukum kontradiksi juga dikenal sebagai hukum non kontradiksi adalah prinsip dasar dalam logika menyatakan bahwa dua pernyataan yang saling bertentangan tidak dapat keduanya benar pada waktu yang sama
gitu. Dan dalam pengertian definisi atau relasi yang sama. Ya. Yesus adalah Tuhan dan juru selamat itu benar, dan Yesus adalah bukan Tuhan dan juru selamat juga benar. Oh, itu tidak mungkin. Tidak mungkin orang percaya pada dua hal yang bertentangan seperti itu. Percaya? Yesus yang dimaksud Yesus yang di Alkitab itu. Beta omong gitu karena teman-teman tadi sudah belajar tentang definisi ya. Oh sabar Evan, Yesus apa dulu? Oh sudah, Yesus yang di Alkitab maksudnya. Dua proposisi ini maksudnya di Yesus Alkitab. Ya berarti itu dua proposisi itu bertentangan. Itu tidak mungkin percaya pada, saya percaya bahwa Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Saya juga percaya bahwa Yesus bukan Tuhan dan Juru Selamat. Itu ODG J. Yesus sudah tidak konsisten. Lu percaya Yesus Tuhan, otomatis ya lain lu tidak percaya lagi. Ingat, waktu yang sama dan definisi yang sama. Waktu yang sama tuh ya, lu omong percaya terus lu bilang tidak percaya lagi itu dalam waktu yang sama itu melanggar hukum kontradiksi. Kemudian relasi dan definisi adalah Yesus yang dimaksud Yesus Kristus, putra kedua. Putra kedua ini pribadi kedua dari Tritunggal. Itu beta jelaskan ini definisi supaya teman-teman harus belajar. Oh, omong dulu Yesus yang mana dulu Ivan? Definisikan dulu. Soalnya tadi sejak Pak Ketong bilang, ternyata Ivan Manafe bukan Ivan. Bukan Ivan Bartels. Ini sorry untuk penggunaan marga ya, itu hanya untuk contoh. Bisa juga pakai Ivan Mesak atau Ivan apa, bukan untuk membawa-bawa nama-nama keluarga, hanya sekedar contoh. Next. Ini dia punya bentuk formalnya, misalnya pernyataan A dan B. Dan A bukan B. Pernyataan A adalah B dan pernyataan A bukan B. Tidak dapat keduanya benar secara bersamaan dalam waktu dan relasi atau definisi yang sama. Prinsip ini penting untuk penelaran yang koheren dan konsisten. Nah, itu yang teman-teman. Next. Nah, setelah tadi Ketong sudah paham hal mendasar yang beta kasih, sekarang Ketong akan mulai masuk sudah. Apakah konsep Tritunggal logis? Apakah doktrin Tritunggal logis? Agak galau nih karena yang benar itu 3 kok 1. 1 kok 3. Allah itu 1 kok 3. Bosnya bilang 1. Ternyata ada 3 pribadi sana. Berarti Allah 3. Oh sonde. Ya kalau Allah sonde 3, 1. 3 kok 1. 1 kok 3. Salah satu pendeta di sinode terbesar pernah dapat skors atau ditegur, ditarik kembali ke sinodenya gara-gara ini. Dia khotbah pembahasan Tritunggal kurang begitu cakap dalam tanda kutip. Maksudnya mungkin benar, tapi formulasi diksi-diksi gunakan itu membingungkan orang. Dia bilang Allah kita itu 1, tapi juga 3. Jadi Allah kita 3, tapi 1. Maka jemaat, maksudnya kemana nih? Ya itu bisa jadi terindikasi kuat melanggar hukum kontradiksi kan, betul tidak? Kalau kita pakai prinsip waktu dan relasi yang sama. Kalau proposisi 3 dan proposisi 1 itu dalam relasi dan waktu yang sama, maka melanggar hukum kontradiksi. Maka ya sudah, ternyata Alkitab ini tidak logis. Karena doktrin Tritunggal itu melanggar hukum kontradiksi gara-gara khotbah si pendeta itu. Maka kita harus perhatikan baik-baik. Next. Jika menuduh Allah Tritunggal tidak logis, maka beban pembuktian harusnya ada pada pundak menuduh. Ini ingat baik-baik dalam prinsip ketika orang katakan bahwa Allah Tritunggal tidak logis. Teman-teman jangan langsung berdiri langsung berdiri angkat pedang. Tidak, sarungkan pedangmu dulu. Tapi teman-teman harus tanya, oke, kalau Allah Tritunggal tidak logis tidak apa-apa. Itu menurut Anda. Pertanyaan pertama adalah yang lu omong logis ini kan kata dasarnya logika. Itu merujuk pada apa dulu? Sekali bilang ingat meter tadi itu, kotong sepakati dulu. Kotong mau pakai ukuran apa nih? Yang beta pahami, harusnya kalau omong logis tidak logis, bicara logika harusnya merujuk pada hukum pemikiran. Hukum pemikiran ada 3 nih. Identitas tidak jalan tengah ada hukum kontradiksi. Misalnya kata pakai hukum kontradiksi ya, berarti menurut lu Tritunggal sana logis ya. Nah kira-kira konsep Tritunggal itu melanggar hukum kontradiksi bagaimana? Coba lu jelaskan. Begitu, ngerti ya? Itu yang pertama. Yang kedua, karena dia yang tuduh, maka dia harus buktikan. Jadi sebelumnya teman-teman harus sepakat dulu. Nanti sudah kau sepakat dulu. Ya lu bilang tidak logis ini kan kau merujuk pada apa? Hukum pemikiran. Oke, sudah hukum pemikiran ya. Sudah sepakat. Nah sekarang, Neo, karena lu yang tuduh, nanti tunggu lu pembukti. Iya kan? Sama seperti misalnya yang bet tuduh Ren pencuri.
Maka beta bilang, sekarang lu buktikan Ren bahwa lu tidak mencuri. Aneh tidak? Harusnya kalau beta tuduh Ren pencuri, beta yang buktikan Ren itu mencuri. Bukan tiba-tiba Ren langsung gini, beta tidak mencuri karena beta bla bla. Jangan. Itu salah. Bahkan sebenarnya Ren harus tunggu. Oke, kalau lu tuduh beta mencuri, silakan lu buktikan kalau beta mencuri. Ngerti kan? Orang hukum kan gitu, pembuktian siapa yang menuduh dia yang harus mendalilkan, iya kan? Dalam itu natur hukum itu. Siapa yang menuduh dia yang harus buktikan. Masa beta tuduh Ren mencuri, Ren yang buktikan bahwa dia tidak mencuri. Itu salah. Jangan mau terjebak. Jadi burden of proof, jadi beban pembuktian ada pada penuduh. Ngerti step-stepnya. Kemudian cara membuktikan harus dengan menunjukkan bahwa konsep Allah Tritunggal melanggar hukum pemikiran. Misalnya pakai hukum kontradiksi. Misalnya gitu. Jadi tuduhannya begini. Next lagi. Tritunggal melanggar hukum kontradiksi atau hukum non kontradiksi karena hukum kontradiksi mengharuskan satu itu adalah dirinya, bukan yang lainnya. Dan kita tulis Allah Esa, tapi di bagian lain menulis Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus Kristus dengan Allah Roh Kudus. Maka Allah Kristen itu Esa sekaligus tidak Esa. Ini melanggar hukum kontradiksi atau tidak logis. Ini tuduhan dan dia sudah kasih justifikasi. Dia kasih argumen. Kita bilang Allah Esa, tapi di perjanjian baru itu ada banyak. Ternyata ada Allah Bapa, Allah Anak, Kudus. Artinya Allah tidak Esa lagi. Berarti kekristenan ini percaya Allah itu Esa sekaligus tidak Esa. Melanggar hukum kontradiksi. Nah, gemetar sudah iman teman-teman dan kita berhenti menjadi Kristen sudah. Teman-teman, doktrin Tritunggal ini doktrin yang paling fundamental. Salah satu yang paling fundamental selain doktrin soteriologi atau keselamatan dan doktrin-doktrin lainnya. Doktrin Tritunggal ini dirumuskan dari tahun 325 oleh Bapak-Bapak Gereja waktu itu dengan penuh keseriusan. Dan itu menjadi suatu hal yang sangat urgent waktu itu. Karena ada serangan dari dalam oleh Arianisme, Bapak Gereja juga. Dia menyatakan Allah itu esa, satu saja, tiga fungsi saja. Bukan tiga pribadi, segala macam. Itu menjadi suatu yang fundamental. Ini doktrin ini kalau runtuh teman-teman. Kekristenan itu boleh dibilang adalah omong kosong. Bahkan lebih dasar Alkitab itu bukan kebenaran. Kalau doktrin ini, prinsipnya begini, Alkitab itu adalah firman Allah, kan kita percaya itu. Ada satu saja kesalahan, sedikit saja, itu menghancurkan semuanya. Itu bahayanya di situ. Satu saja kita temukan proposisi atau pernyataan-pernyataan atau isinya yang tidak konsisten logis. Sudah, kita tidak perlu periksa yang lain. Itu sudah cukup untuk membuat barang ini tidak pantas diberi kebenaran. Kenapa? Karena gini, kalau kita percaya Allah itu adalah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang konsisten, Allah yang tidak mungkin salah, maka mungkin tidak Allah buat kesalahan yang kecil. Mungkin tidak. Menurut teman-teman ada tidak? Apa mungkin tidak Allah yang kita luar biasa itu dia melakukan kesalahan kecil sekali? Mungkin tidak. Coba angkat tangan. Ada yang coba angkat tangan, tidak mungkin Allah melakukan kesalahan kecil pun tidak mungkin. Angkat tangan. Coba angkat tangan. Oh jadi teman-teman juga ragu. Ragu bahwa Allah itu bisa buat kesalahan. Kita mau tanya ulang. Teman-teman percaya tidak? Yakin tidak? Allah tidak mungkin buat kesalahan sekecil apapun. Yang yakin angkat tangan. Oh berarti yang ragu-ragu banyak. Berarti Allah ada kemungkinan bisa buat salah nih berarti. Yang tidak akan. Beta tanya sekalian. Coba pikirkan ini. Apakah mungkin, apakah bisa Allah itu melakukan kesalahan. Walaupun kecil sekali. Mungkin tidak. Coba angkat tangan. Oke, yang kedua. Allah tidak mungkin buat kesalahan. Walaupun kecil sekalipun tidak mungkin. Allah tidak mungkin buat kesalahan. Setuju dengan ini? Angkat tangan. Yang setuju angkat tangan. Kalau tidak angkat tangan berarti tidak setuju kan? Coba Nona, kenapa? Kenapa tidak setuju? Allah bisa buat kesalahan gitu. Walaupun kecil. Atau siapa yang tadi soal angkat tangan? Mungkin tidak Allah buat kesalahan. Kita tanya sekali lagi, teman-teman mungkin bingung. Ada pernyataan mengatakan bahwa Allah tidak mungkin buat kesalahan walaupun kecil.
Siapa yang setuju dengan ini? Allah tidak mungkin buat kesalahan. Sekecil apapun, siapa yang setuju dengan ini? Siapa yang setuju? Rain. Rain siapa? Ari. Ari setuju tidak? Setuju bahwa Allah tidak mungkin buat kesalahan. Berarti harusnya angkat tangan tadi dong. Gitu. Jadi teman-teman tolong perhatikan ini, tolong fokus agar kotong bisa lanjut. Nah, karena Allah tidak mungkin buat kesalahan sekecil apapun, maka kalau ada sedikit saja kesalahan di kitab, harusnya itu sudah bukan kebenaran. Karena itu sudah mengotori Allah yang katanya tidak mungkin salah itu. Ngerti tidak kan? Itu. Jadi Alkitab ini atau doktrin Tritunggal, apa doktrin Tritunggal? Doktrin yang fundamental. Kalau doktrin Tritunggal ini sudah tidak konsisten logis, teman-teman suka tidak suka, ya. Kekristenan harus ditinggalkan. Anda harus berhenti percaya pada Yesus. Kalau doktrin ini sudah tidak bisa dipertahankan. Tetapi bad newsnya adalah, kabar buruknya adalah bagi para pembiji Kristen, no, sampai detik ini Tritunggal konsisten, logis, berdiri tegak, ya dan amin dari kekal sampai kekal, tidak ada yang bisa mematahkan itu. Kita akan buktikan dia selanjutnya. Nah, ingat kembali, ingat kembali bila mana suatu yang melanggar hukum kontradiksi. 1, waktu yang sama. 2, definisi atau relasi yang sama. Ingat ya, ingat itu baik-baik, simpan baik-baik dalam hati. Supaya teman-teman bisa maka tuduhan gini, orang bilang gini, berarti kalian punya Allah yang esa sekaligus tidak esa dong. Oh, waktu yang sama, oke. Sudah nampaknya kan dia punya 2 syarat kan, satu melanggar hukum kontradiksi, waktu yang sama dan definisi atau relasi yang sama toh. Untuk waktu yang sama, oh iya betul, bisa jadi kontradiksi, iya kan? Allah itu esa sekaligus tidak esa. Ya sudah. Betul, kita setuju bahwa Allah itu esa dan juga tidak esa kan? Dalam artian ada 3 pribadi kan gitu. Maksudnya dalam pengertian mereka lah, yang menurut mereka. Oke, mungkin untuk syarat waktu mungkin saja bisa terindikasi untuk melanggar hukum kontradiksi. Sekarang kita lihat yang bagian yang kedua, itu definisi dan relasi yang sama. Esa itu merujuk pada relasi apa? Yang paling awal beta sampaikan teman-teman. Ada hakikat, ada pribadi kan? Ingat kulkas di pesawat. Terhadap pesawat dan terhadap bumi. Tapi Tritunggal itu esa terhadap apa? Hakikat. Iya kan? Dalam konteks, dalam relasi dengan hakikat, Allah itu esa. Betul tidak kan? Esa kan? Hakikat, sehakikat. Yesus Kristus itu hakikatnya Allah, Roh Kudus hakikatnya Allah, Allah Bapa juga hakikatnya Allah. Dalam konteks hakikat, dalam relasi, definisi hakikat, dia adalah satu esa. Tapi dalam konteks pribadi, kita punya ada 3 apa? 3 pribadi. Kan 2 relasi yang berbeda kan? Relasi hakikat dan relasi pribadi. Maka kalau lu bilang Allah itu esa sekaligus tidak esa, tergantung konteks. Yang esa ini merujuk pada hakikat, iya benar. Kalau bilang tidak esa, kau percaya esa kau? Tidak. Lu bilang ketong Allah 3, no tidak. Ketong cuma percaya Allah 3. Yang kau percaya ada 3 pribadi dalam keesaan Allah. Ngerti tidak? 3 pribadi itu bukan 3 Allah. Itu definisi yang ketong tolak. Ketong tidak mengatakan 3 Allah. Ketong mengatakan ada 3 pribadi, 3 persona, 3 oknum dalam satu ketunggalan Allah. Ketiganya adalah Allah. Tidak dapat dipisahkan dan tidak bisa, tapi bisa dibedakan sama-sama. Mereka itu sekehendak, walaupun masing-masing bisa mempunyai kehendak masing-masing, tapi mereka sekehendak. Artinya begini, Allah Bapa bisa tujuan ke sana, Allah Anak ke sana, tetapi tujuan-tujuan mereka itu tidak saling bertentangan. Tidak saling bertentangan. Mereka sekehendak. Mereka punya kehendak masing-masing, tetapi mereka sekehendak. Mereka tidak saling bertentangan. Nah itu jadi tergantung relasi. Oke, kalau waktu mungkin saja sudah sama, tapi kontradiksi yang kedua adalah terhadap definisi dan relasi itu tidak. Karena esa ini kita rujuk pada hakikatnya. Definisinya esa ini pada hakikat, ketiga itu satu. Sedangkan 3 itu bukan pada hakikat. 3 itu kalau pada hakikat maka jadinya 3 Allah. Tapi 3 itu merujuk pada pribadi. Jadi dalam satu Allah ada 3 pribadi. Maka tidak melanggar hukum kontradiksi karena relasinya relasi dan definisinya berbeda. Itu yang Meta bilang, kalau Tritunggal tidak logis, maka kita boleh
berhenti jadi Kristen. Tapi kalau ternyata Tritunggal ini suatu yang ternyata konsisten logis, tidak melanggar hukum kontradiksi, maka ini suatu yang konsisten logis dan kita ya dan amin Tritunggal itu Allah yang hidup. Tetapi Allah non Tritunggal di luar Tritunggal itu bukan Allah yang hidup. Nah kita percaya kita punya Allah yang hidup. Allah yang hidup, Allah yang harus konsisten logis. Itu yang harus kita pegang. Dan musuh-musuh Kristen di luar sana selalu ngomong Allahmu tidak logis, Allahmu tidak logis. Satu-satunya cara, suka tidak suka, harus dibuktikan dengan cara seperti ini. Kalau lu omong tidak logis, hukum mana yang dilanggar? Hukum pemikiran mana yang dilanggar? Beta hakul yakin dari semua yang non-Kristen menyerang itu, mereka bahkan tidak pernah paham tentang materi ini. Tapi mereka selalu percaya diri ngomong bilang tidak logis. Padahal mereka tidak paham tentang hukum pemikiran. Oke. Next. Nah sekarang kita masuk dalam bagian yang untuk hukum Tritunggal kita sudah bahas bahwa ternyata tidak melanggar hukum kontradiksi atau tidak melanggar hukum pemikiran. Tritunggal konsisten logis saja. Berikut ini ada hal yang menarik lainnya. Bagaimana dengan pernyataan ini? Next. Konsep Allah Tritunggal tidak dapat dipahami sepenuhnya. Siapa yang setuju? Siapa yang setuju angkat tangan? Yang tidak setuju angkat tangan? Yang ragu-ragu? Oke. Coba next. Jika Allah memberikan wahyu, apakah ada kemungkinan manusia tidak dapat sepenuhnya memahami wahyu Allah? Kan Alkitab ini kan wahyu, Kejadian sampai Wahyu. Itu adalah wahyu Allah kan. Bukan kitab wahyu ya. Wahyu ini adalah sesuatu yang diberikan Allah pada manusia. Wahyu yang dimiliki, wahyu yang ketong pegang adalah Alkitab ini kan. Walaupun dalam kitab ada kitab wahyu gitu. Jadi ini ada dua definisi yang berbeda, teman-teman jangan salah paham ya. Jadi Tuhan memberi kita wahyu. Wahyu itu ada tertulis dalam Kejadian sampai kitab Kejadian sampai kitab Wahyu kan. Nah, mungkin tidak kalau Tuhan kasih wahyu, ternyata ketong tidak sepenuhnya memahami. Kalau Tuhan kasih gini, Tuhan berikan wahyu, 1 tambah 1 sama dengan 2. Mungkin tidak kita pahami, oh ternyata kita pahami bahwa 1 tambah 1 sama dengan 1,9. Bukan ini 1 tambah 1 sama dengan 2. Mungkin tidak kita pahami begitu. Kalau Tuhan wahyukan 1 tambah 1 sama dengan 2, Tuhan kasih wahyu kayak ketong, kayak manusia. Saya wahyukan bahwa ada pengetahuan mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Ini saya wahyukan pada manusia. Apa yang manusia pahami? 1 tambah 1 sama dengan 3? Atau 1 tambah 1 sama dengan 1,9 saja? Atau 1 tambah 1 sama dengan 2? Yang manusia pahami yang mana? 1 tambah 1 sama dengan 2 kan? Betul kan? Nah, kalau misalnya ternyata yang manusia pahami hanya 1,1 sampai 1,9. Lalu apa gunanya wahyu itu? Kalau ternyata tidak dipahami sepenuhnya. Apa gunanya wahyu itu? Tidak ada guna. Yang kedua, ternyata Allah tidak mampu memberikan wahyu untuk membuat manusia paham. Ngerti tidak? Jadi kadang-kadang orang bilang tidak dapat dipahami. Sebenarnya harus gali konteksnya. Proposisi itu mungkin benar ya. Beta tidak bilang bisa jadi benar, tapi harus digali. Apa maksud tidak pahami sepenuhnya? Kalau bicara tentang konsep Tritunggal, orang bilang konsep Tritunggal tidak dapat dipahami sebelumnya. Maka teman-teman jangan berhenti sampai situ. Teman-teman harus tanya, apa yang dimaksudnya tidak dapat dipahami sepenuhnya? Kalau yang dimaksud adalah, kau sudah tahu bagaimana rupa Allah Bapa. Itu pribadi pertama itu Allah Bapa itu diperupa bagaimana? Roh Kudus model bagaimana? Dia materiku, non materiku bagaimana kata sentahan. Ya kalau itu memang ini kita tidak tahu. Karena memang tidak tidak diwahyukan ya. Kalau tidak diwahyukan ya memang kita tidak tahu. Tapi yang diwahyukan itu harusnya kita tahu. Misalnya yang tadi beta menunjukkan ketunggalan Allah, menunjukkan kejamakan Allah, maka konsep Tritunggal itu jelas. Yang diwahyukan itu jelas. Tapi yang tidak diwahyukan ya kita tidak tahu. Misalnya Allah Bapa memiliki hidung atau tidak ya kita tidak tahu. Yang dimaksudkan dengan tidak memahami sepenuhnya ini adalah mungkin kalau ke sana ya kita tidak bisa tahu karena memang tidak diwahyukan. Tapi semua yang Allah wahyukan itu harus kita pahami. Kecuali kalau ayat Allah tidak kasih wahyukan misalnya bagaimana cara Yesus berjalan di atas air. Yesus kan tidak kasih tahu, caranya adalah beta gunakan 1/4 napas dan kemudian sedikit menjijit akhirnya bisa. Nah kalau Yesus kasih tahu caranya, mungkin kita tahu. Tapi yang kita tidak tahu, itu diwahyukan tidak? Tidak kan? Kalau tidak diwahyukan memang kita tidak tahu. Tapi kalau yang diwahyukan itu adalah
Yesus berjalan di atas air. Entah bagaimana caranya kita tahu, tapi itu diwahyukan, diceritakan, ada saksinya. Kita percaya dan itu Yesus berjalan di atas air. Kalau orang tanya bagaimana caranya, soalnya diwahyukan. Kalau diwahyukan ya, katong bisa cerita. Kalau soalnya diwahyukan, memang kita tidak tahu. Jadi, kalau Allah memberi wahyu, ya kita pasti harus paham. Yang kita tidak paham itu adalah yang Tuhan tidak kasih wahyu. Kalau tidak kasih wahyu memang tidak paham. Jadi hati-hati dengan pernyataan Tritunggal atau firman Allah atau yang tidak dapat dipahami sepenuhnya. Kita harus gali itu maksudnya apa. Kalau ternyata sesuatu yang sudah diwahyukan tapi tidak dipahami itu menjadi nonsense. Itu meaningless. Itu satu yang tidak, proposisi itu tidak masuk akal. Tidak logis. Kok ini Allah sendiri yang wahyukan baru lu soalnya paham ke mana. Itu sama kayak lu bilang Allah kasih wahyu, dia sendiri soalnya sanggup membuat manusia paham. Berarti itu. Kalau Allah tidak sanggup membuat manusia paham, berarti Allah bukan Allah yang hebat. Dia capek-capek kasih kitab dari Kejadian sampai Wahyu, ternyata manusia tidak paham. Gitu kan, Allah kita Allah yang tidak mampu membuat manusia paham. Gitu. Jadi sepanjang diwahyukan, itu pasti paham. Kita paham yang diwahyukan. Tapi yang tidak diwahyukan, ya kita tidak paham. Apakah Allah berkaki dua kok? Allah Bapa punya kaki kok? Tidak. Contoh, aku Allah soalnya wahyukan. Ngerti itu. Nah, wahyu yang diberikan next, wahyu yang diberikan oleh Allah pasti dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Baik itu secara eksplisit, mudah dipahami. Misalnya 10 hukum Taurat kan jangan mencuri, jelas gitu. Jangan mencuri. Maupun secara implisit, perlu deduksi secara valid. Seperti doktrin Tritunggal ini kita perlu deduksi dia. Next, jika Allah tidak mewahyukan, maka manusia tidak akan pernah bisa memahami. Misalnya bagaimana cara Yesus berjalan, bagaimana Allah menciptakan dunia dan bagaimana wujud surga, bagaimana bentuk surga, di mana surga, memang tidak diwahyukan. Jadi memang kita tidak tahu. Dan sebaiknya tidak usah urus itu. Kalau memang tidak diwahyukan, itu bagi beta adalah suatu kebodohan. Kalau orang biasanya orang duduk di pinggir jalan bicara tentang surga itu di mana, mereka itu membahas. It's a stupid at all. Menurut kita itu bodoh sekali. Karena tidak ada pengetahuan tentang itu, terus apa yang lu bahas? Gitu. Nah, itu selesai ya, supaya kita paham. Sekarang kita akan bahas bagian yang terakhir. Ini sebagian yang terakhir, jangan terlalu tanda semua habis. Next, analogi Tritunggal. Ini selalu jadi problem. Selalu ada pendeta yang mengatakan karena Tritunggal itu sesuatu yang unik dan apa? Saya pikir jangan dibuat analogi, nanti malah jadi kacau segala macam. Apakah pernyataan itu benar? Gitu. Kedengarannya rohani. Tapi coba kita next. Definisi analogi. Coba kita definisikan dulu. Harus mulai dari definisi. Analogi adalah perbandingan antara dua hal yang berbeda. Tetapi memiliki kesamaan dalam beberapa aspek. Ingat ya, kesamaan dalam beberapa aspek. Ingat ya, kesamaan dalam beberapa aspek. Beta garis bawah ini. Ingat itu Pak Beb. Tujuannya adalah untuk menjelaskan konsep yang kompleks dengan menghubungkannya ke sesuatu yang lebih familiar atau sederhana. Untuk menyederhanakan sesuatu untuk ketemu paham. Itu fungsi analogi. Nah sekarang kita tanya. Apa sih analogi dari iman? Yang lebih pas. Misalnya maaf, hewan anjing. Bisa pas tidak? Mungkin bisa, karena sama-sama hidup. Tapi ada yang lebih pas. Analogi dari iman adalah Ivan Bartels. Karena sama-sama manusia. Cocok. Sama-sama punya dua mata, dua ini. Oh cocok. Analoginya cocok. Pas. Tetapi apakah semua aspek Ivan dan iman itu cocok? Tidak kan? Misalnya ini iman manusia memang dua mata sama di Ivan. Hidung sini. Tetapi tinggi berbeda. Itu aspek yang berbeda. Kalau itu tidak analog kan? Mungkin tinggi iman 165, tinggi beta 167 misalnya begitu. Nah, itu tidak analog kan? Dia analog kalau tinggi ketong sama, betul tak? Kemudian misalnya berat badan. Beta mungkin 75, iman mungkin 70. Tidak analog kan? Ada aspek yang berbeda kan? Betul tidak? Ada aspek yang berbeda. Jadi kita dua ini analog. Yang analog ini, yang disebut analog ini adalah kita menyamakan aspek-aspek yang sama. Tapi aspek yang berbeda itu kata sana pakai. Jadi maka setuju bahwa Ivan dan iman analog. Ivan dan iman analog. Dengan kesamaan dua mata,
satu hidung, satu mulut, dua telinga, dua tangan. Itu yang sama. Tetapi tinggi badan dan berat itu kita eliminasi. Karena ini kita ngomong analogi. Ngerti tidak? Kalau semua aspek harus sama, dia bukan namanya analogi. Dia namanya apa coba? Namanya identik. Kalau sudah semua aspek sama, dia bukan analogi. Dia sudah namanya identik. Sudah bukan analogi lagi, identik. Nah pertanyaannya, adakah suatu yang identik di dunia ini? Ada tidak? Dua hal yang identik. Coba teman-teman pikirkan. Oh ada, anak kembar. Iya kan? Anak kembar nampaknya identik kan? Tapi ternyata tidak juga. Ada aspek yang tidak sama. Misalnya, yang satu pengen minum, satu lapar, satu tidak. Bisa jadi mungkin gitu ya. Satu bisa jadi sedang marah dan satu tidak marah. Mungkin kadang-kadang dia bisa punya batin yang ke satu marah, satu bisa merasakan dia ada marah. Tapi yang biasa merasakan dia tidak sedang marah. Itu aspeknya berbeda. Jadi untuk yang kembar siam pun ternyata ada perbedaan. Maka kembar siam itu bukan identik, itu lebih tepat disebut analog. Tapi analog dalam presisi yang 99% misalnya. Gitu. Kalau beta dengan iman mungkin dalam presisi yang 80%. Analognya 80%, tapi kalau dalam kembar siam mungkin 90%. Tapi ternyata masih ada 10% juga yang beda. Ngerti tidak? Maka analog itu memang artinya menyamakan dua perbandingan situ itu yang tidak memang 100%. Paling tinggi 99,99%, itu paling tinggi. Memang bukan untuk 100%, namanya juga analogi. Ingat, ingat betul, menyamakan aspek yang sama, sedangkan aspek yang sama itu sudah dipakai. Nah, jadi ternyata teman-teman tidak ada di dunia ini yang benar-benar identik, tidak ada. Coba kita lihat apa identik. Tidak ada. Bahkan Allah Tritunggal pun tidak identik. Allah Bapa bukan Allah Anak, anak bukan Roh Kudus bukan Allah Bapa. Mereka punya kesamaan, analog iya, sama-sama Allah. Semua dalam segala aspek kuasa segala macam itu sama. Tapi ada mereka mungkin persamaan mutlak yang ultimate itu ada. Tapi ada perbedaannya. Allah Anak bukan Allah Bapa kan? Allah Anak ini Yesus Kristus, dia yang menyelamatkan. Bukan Allah Bapa yang turun bukan Allah Bapa yang dia salibkan kan? Atau Allah Bapa yang disalibkan? Bukan kan? Yang disalibkan adalah Allah Anak. Ketika Yesus Kristus pergi, yang datang adalah Sang Penolong, Parakletos itu siapa? Roh Kudus kan? Bukan Allah Anak kan? Nah, itu perbedaan. Jadi itu ketiga pun bersifat analog, tapi mungkin dalam presisi yang sangat tinggi. Mungkin hampir 100%, karena memang bisa dibedakan, ketiga itu berbeda. Nah, jadi ternyata tidak ada dua hal yang benar-benar sama atau identik. Maka, kembali pada Tritunggal, maka jangan jangan takut atau jangan bilang stop menganalogikan Tritunggal. Kan Tritunggal itu satu yang sangat unik. Yang lain bosan bisa, yang lain juga tidak bisa. Tidak ada yang benar-benar sama. Tritunggal juga kalau bisa analogi, ya sonepap, namanya juga analogi, bukan identik. Maka orang bisa, misalnya analogi Tritunggal dengan H2O, air. Bisa. Yang sama adalah cair itu punya tiga bentuk kan, tiga wujud. Padat, gas dan cair kan. Padat, gas dan cair. Ya, itu cukup analog untuk Tritunggal. Tapi satu hakikat yaitu H2O kan. Dia bisa dalam bentuk padat, bisa dalam bentuk cair, dalam bentuk gas. uap aja gitu. Nah, tapi H2O kan, ketiga ini H2O. Itu analog? Iya analog. Tapi datang orang begini, iya tapi ketiga ini tidak ada dalam sama. Karena Tritunggal itu Allah Bapa eksis, Allah Anak eksis, Roh Kudus eksis kan, tidak ada hilang. Kalau H2O, kalau dalam keadaan padat, cair dan gas tidak ada, iya kan? Kalau dia seperti jadi gas, yang lainnya tidak ada. Betul, makanya ini namanya analogi, bukan identik. Ngerti tidak? Mengerti Mas Beta ya? Jadi jangan takut buat analogi untuk Tritunggal. Karena memang analogi itu tidak untuk menyamakan semua aspek. Ngerti itu? Jadi teman-teman bisa bilang bahwa iya, kita tidak sedang menyamakan semua aspek. Karena kalau lu mau kasih sama, berarti itu sudah identik. Yang Beta ngomong sekarang ini analogi. Kalau lu menolak bahwa ada yang berbeda, berarti itu bukan analogi lagi. Berarti yang lu minta itu identik. Bahkan
yang ternyata tidak ada yang benar-benar identik di dunia ini. Jangan ke Tritunggal. Lu saja yang tanya beta tentang cari analogi Tritunggal, lu saja tidak punya analogi yang identik. Dalam arti identik dengan siapapun. Karena lu adalah lu. Hukum identitas. Ini hubungannya dengan hukum pemikiran. Ivan adalah Ivan. Analogi Ivan mungkin ada, tapi identik Ivan tidak ada. Ivan saja. Itu hukum identitas. Nah, ini kesimpangsiuran terkait dengan analogi ini. Banyak teolog yang karena cukup stres tidak ada analogi yang cocok untuk Tritunggal. Pernyataan tidak ada analogi yang cocok itu sudah pernyataan yang sebenarnya tidak relevan. Ya namanya juga analogi, memang tidak akan cocok untuk semua hal. Kalau lu mau cocok, dia harus bukan analogi, dia harus identik. Tapi kan sudah tahu identik itu memang tidak mungkin terjadi pada posisi apapun, bukannya Tritunggal untuk kita semua analogi kursi. Ini kursi 2 saja, ini kan analog. Ini kalau kita ukur pakai mikroskop dengan meter, tetap ada presisi 0,0 sekian, ya kan? Walaupun dari pabrik yang sama, tetap saja akan ada perbedaan. Dia punya kursi ini analog mungkin dalam presisi yang 99,9%, tapi tetap saja tidak identik. Karena ini bukan ini bukan ini. Dia hanya bersifat analog, tidak identik. Ini kursi ini bukan konsep Tritunggal, ini remeh-remeh, ternyata tidak identik. Kemudian ketika lu tuntut analogi yang pas untuk Tritunggal, harus identik. Lu kurang belajar, main kurang jauh. Nah itu yang teman-teman perlu perhatikan. Next. Apakah ada analogi yang cocok untuk Tritunggal? Adakah analogi yang cocok untuk menggambarkan sesuatu? Semua hal termasuk Tritunggal bisa dianalogikan. Ya namanya juga analogi, tidak harus sama semua. Next. Analogi dan identik, beta sudah bilang tadi. Penting untuk diingat bahwa analogi tidak berarti identik. Analogi hanya menyoroti kesamaan parsial, bukan kesamaan menyeluruh atau identik. Kesamaan yang bagian-bagian yang kita inginkan, bukan semua. Jadi kalau orang menantang, kan teman-teman non-Kristen selalu bilang, beta nantang kosong bikin analogi Tritunggal yang logis. So analogi logis lah. Itu pernyataan yang kacau gitu. Kalau kita sudah belajar ini, kita pasti ketawa. Maksud lo gitu, apa lu, kembali lagi, apa lu maksud dengan logis? Hukum pemikiran kan? Gitu. Kemudian analogi, semua aspek harus sama. Oh berarti bukan analogi yang lu minta itu identik. Tapi kan analogi banyak, kau bisa kasih banyak. Dan itu ada aspek yang tidak sama, iya namanya juga analogi, bukan identik. Nah sampai di sini teman-teman next. Logos, logika. Sampai di sini teman-teman. Ini bagian akhir, beta pikir mengisi kekosongan. Beta pribadi punya pergumulan khusus untuk doktrin Tritunggal untuk membahas materi ini. Untuk mengisi kekosongan di teolog-teolog kita yang tidak membahas ini secara presisi. Dan semoga ini menjadi berkat bagi teman-teman. Ini kan sudah direkam dan tolong dibagikan ke teman-teman yang lain. Supaya sudahlah sesak di dada yang hanya bisa menjelaskan Tritunggal secara teologi. Tapi tidak bisa menjalankan secara filsafat ini filsafat Kristen ya. Itu menjadi lega karena kita sudah punya materi itu dan kita bisa mengisi kekosongan itu. Dan ingat materi ini beta dapat dari mana? No, kita punya teolog-teolog terdahulu sudah bahas ini. Beta tinggal mendalami dan mengulangnya kembali. Itulah hebatnya kekristenan. Kita punya segala macam sumber daya. Kalau Pak Deking Gadas bilang bersandarlah pada para raksasa, beta sering ngomong. Artinya beta sendiri juga bersandar pada teolog-teolog terdahulu. Jadi supaya jangan ada benang merah yang terputus. Kalau beta tidak bersandar, nanti beta buat teori sendiri. Itu bahaya sekali. Nanti beta jadi sesat. Jadi apa yang sudah kita dapat, mari kita pegang dan kita kembangkan. Dan semua yang dipegang dari teolog-teolog terdahulu itu semua yang berpusat dari buku hitam itu. Dan jangan putuskan itu. Jangan bikin yang lain. Nanti kita tersesat. Ya demikian pembahasan beta hari ini tentang semoga memberkati kita semua dan mengisi kita. Dan beta percaya dalam Roma 10:17 iman timbul dari firman Kristus, pendengaran akan firman Kristus. Maka hari ini kita mendengarkan pengetahuan kebenaran tentang kitab secara filosofis. Maka harusnya iman kita bertambah dengan pengetahuan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu bagi kami. Engkau telah memberikan kami pengetahuan. Engkau memahyukan kami pengetahuan yang baru bagi kami.
Sehingga pada malam hari ini kami pemuda Vijen, Tuhan boleh belajar sesuatu tentang Tritunggal. Dan kami boleh dapat mengisi dalam hati dan kepala kami. Sehingga biarlah Tuhan segala macam pertanyaan yang datang kepada kami untuk mempertanggungjawabkan iman yang kami percayai. Boleh kami jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Boleh kami jawab dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.